munsyid yang membacakan sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, salam atas engkau. Kita sapa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa makna salam? Salam itu berarti semoga keselamatan, kebaikan, kedamaian tercurah kepada. Namun secara harfiah, salamah itu berarti al-bara'atu minal awrat, terbebas dari semua keburukan-keburukan. Itu arti dari assalam. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Rasul, salam alayka ya Nabi, salam alayka. Itulah maknanya. Lafaz ini diambil dari setiap hadis yang menyebutkan bahwa Nabi jika mampir melewati gunung-gunung, melewati pohon-pohon, maka bebatuan, gunung, pohon semuanya menyapa Nabi dan mengatakan ya Nabi, salam alaika. Karena kita malu kepada mereka. Masa batu menyapa Rasulullah, kita tidak sapa Rasulullah. Masa pohon sapa Rasulullah, kita tidak sapa Rasulullah. Maka kita membaca ya Nabi, salam alaikum. Jadi itu cara menyapa Rasulullah SAW. Apa fadilah baca ini? Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. 4 kalimat ini dibaca, orang yang baca dengan hati dan ruhnya, maka Rasulullah yang langsung menjawab. Itulah makna Rasulullah hadir dalam majlis salawat. Cuma siap-siap dituduh bid'ah, dan lebih seru lagi dituduh syiah. Ya, Kiai udah dituduh syiah belum? Kalau saya udah sering, langganan sudah ya. Karena saya mengajarkan cinta Ahlul Bait, cinta zuriat Nabi, ada orang yang gak senang mengatakan Ar-Razi Syiah. Itu sudah lama. Tadi juga ada kabar begitu lagi, tapi saya senyum aja. Teringat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Salafus Shalih, lahir 150 Hijriah, wafat 204, berarti Imam Salaf. Apa kata beliau? Lau kana hubbu ali Muhammadin rafidi fa ana rafidi. Kalau mencintai keluarga Nabi itu kamu sebut Syiah, maka Syafi'i adalah orang yang pertama kali Syiah. Gak ada urusannya. Mencintai zuriat Nabi itu ada di ajaran Ahlus Sunnah, ada di ajaran Syiah. Mana ada orang Syiah khatam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi? Ada nggak? Ada nggak orang Syiah mursyid tarekat? Nggak ada. Karena tarekat Sufi itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada nggak orang Syiah akidahnya Asy'ariyah, belajar sifat 20? Nggak ada. Ya itu namanya ngaco, bingung mau bilang apa. Yang penting dia bahas Hasan Husain, bahas Ali, Syiah. Sembarangan dua orang ya. Saya sampaikan bahwa mencintai zuriat Nabi, mencintai Sayyidina Ali, Hasan Husain bukanlah ajaran Syiah, tapi itu ajaran Nabi Muhammad, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Man ahabba aliyan fahuwa mu'min, hadis Muslim. Cinta Ali mu'min. Man abghada aliyan, man abghadahu fahuwa munafik. Murka, benci kepada Ali, munafik. Maka siapa saja kalau kita sebut nama Ali, Hasan, Husain, hatinya keberatan, itu yang disebut orang sesat, munafik. Itu yang munafik sebenarnya, dalilnya jelas.
Nabi puji Hasan Husain dengan Sayyidah Syababil Jannah, penghulu surga. Itu pemimpinnya adalah Hasan Husain. Tenang ibu-ibu ya, yang sudah umur 40, 70, nanti kita seumuran. Cuma mungkin beda tempat aja nanti. Mau Pak, seumuran Pak? Mau. Suaranya panjang lagi Ustaz. Nanti kita seumuran. Semua orang di surga itu pemuda dan pemudi. Pemimpinnya siapa? Hasan Husain. Hadis ini riwayat siapa? Imam Tirmizi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi nggak usah khawatir menyebut nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahkan kita menyebut Rasulullah, Assalamualaikum ya Jaddal Husaini, wahai kakek Sayyidina Husain, salam atasmu. Benar nggak? Kita senang disebut nama anak kita, Bapak Syanu, wahai anak Syanu, wahai yang punya cucu Syanu. Kita senang. Dan Rasulullah juga senang disebut Jaddul Husain. Nabi lagi jalan, tiba-tiba beliau ruhaninya diperjalankan ke masa depan. Beliau mencium kejadian masa depan. Sayyidina Husain dibunuh oleh pembenci-pembencinya, dan beliau sudah tahu muka orangnya, siapa orangnya, kapan kejadiannya. Kata beliau, sungguh aku mencium bau darah cucuku Husain. Sudah dikabarkan hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. 4 mazhab salafus saleh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Imam-imam ini yang beriwayatkan. Maka ajaran yang kita bawa gak jauh-jauh dari situ. Ajaran yang kita sampaikan gak jauh-jauh dari situ. Ya? Ketika kita mahal qiyam, baca apa lagi? Asyraqal badru alaina min sani. Kalau yang di sini asyraqal badru alaina fakhtafat minhul wudu. Tadi yang dibaca asyraqa. Kalau di Banten orang nyebut asrokolan. Jadi rawi atau baca barzanji, baca maulidan disebut asrokolan ini. Ada orang Banten ya? Asyraqal artinya telah terbit. Siapakah yang terbit? Al-Badru, bulan purnama. Dalam bahasa Arab, kalau saya bilang nih, Kiai Luqman seperti rembulan. Kata seperti jika dihapus, Kiai Luqman rembulan. Secara bahasa lebih tinggi sastranya yang kedua dari yang pertama. Dihilangkan kata hubungnya, sepertinya dihilangkan. Jadi kalau disebut aslinya begini, asyraqa Muhammadun kal badri, telah terbit Nabi Muhammad seperti purnama. Dihilangkan kata sepertinya menjadi asyraqal badru. Sungguh telah terbit zat yang cahayanya indah, sejuk seperti malam bulan purnama. Ibu-ibu kalau malam takut nggak? Duduk malam-malam depan rumah gelap, nggak ada lampu, kita takut. Tapi kalau ada purnama, dia terang, indah. Maka Nabi Muhammad itu disifatkan seperti purnama, menyinari yang gelap. Maka bulan purnama ini kalau kita di padang pasir, ini padang pasir ya, atau di tengah laut, itu betul-betul jelas, jalan kelihatan jelas,
apalagi kita di sungai sama laut. Jadi cahaya matahari memantul kepada bulan, bulan memantul ke air, itu indahnya luar biasa. Orang-orang yang di bawah memandangnya, di manakah bayang-bayangnya bulan, disitulah dia jalan. Ya. Asyraqal badru alaina, sungguh telah terbit yang membawa cahaya dalam gelapnya kejahilan. Itu maksudnya. Ya. Fakhtafat minhul budur. Banyak bulan-bulan, bintang-bintang. Bintang itu banyak. Kalau sudah terbit bulan purnama, kita masih memperhatikan bintang atau memperhatikan bulan? Kalau purnama hanya bulan, yang lain nggak dianggap, bahkan tidak terlihat kecuali planet-planet kecil. Jadi yang terlihat di saat mata purnama itu muncul itu cuma planet-planet yang masih dekat. Kalau bintang-bintang sudah hilang, fakhtafat minhul budur, maka cahaya bintang, rembulan-rembulan yang lainnya langsung sirna. Ikhtafat itu tersembunyi, tertutup. Kalau lampu sorot, kita sorot orang, yang di belakang sorotan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini lampu sorot. Di belakang lampu sorot kelihatan nggak? Yang kelihatan cuma yang di. Tapi orang yang di depan langsung sorot langsung, dia tersilaukan oleh cahaya sehingga dia tidak sanggup memandang cahaya itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar yang tidak pernah sanggup memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ditanya, bagaimanakah wajah Nabi, yang ada cuma nangis. Sayyidina Umar berani dikit karena waktu kafir dulu ngeliatin Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman juga sama dengan Abu Bakar, nggak berani mandang Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali, pakaiannya Nabi pakaikan kepadanya. Itu sebabnya Sayyidina Ali ketika Nabi hijrah, yang menggantikan kasur Nabi siapa? Sayyidina Ali. Kalau orang tidak dipakaikan nurnya Nabi, nggak ada keberanian seperti itu. Itulah yang disebut pakaian hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakaikan Nabi bukan selimut biasa, tapi selimut dengan batinnya, dengan ruhnya. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Itulah hisnullah, itulah bentengnya Allah. Ini ditalkinlah Sayyidina Ali lafaz la ilaha illallah sehingga dia tidak takut dengan siapapun. Kalau sekarang saya nggak yakin ada orang kayak Sayyidina Ali. Saya bilang nih, saya lagi diancam orang, kamu pakai ya baju saya supaya dikira aku itu masih ada di sini, tapi itu orang lain. Ya nggak berani, banyak yang nggak berani. Orang hari ini pengajian mah berani, tapi kalau berjuang nggak banyak yang berani. Untuk ngaji-ngaji doang cuma dengar, tapi kalau diajak berkorban nggak banyak yang mau berkorban. Ya, saya sudah banyak ketemu begitu, ya. Tapi tidak masalah. In tansurullah yansurkum, jika engkau menolong agama Allah, Allah kirim bantuan. Misla husnika ma ra'ayna qad ya wajhas sururi, sebagus wajahmu ma ra'ayna, kami tidak pernah memandangnya qad, sama sekali. Jadi qad itu sama sekali. Misla, semisal. Husni itu artinya indah. Ini ibu jangan cemburu ya. Nabi itu
Kalau dipandang wajahnya lebih cantik dari perempuan, lebih gagah dari semua laki-laki. Perempuan melihat beliau, semuanya ingin dipersunting Rasulullah. Laki-laki melihat beliau, semuanya ingin menjadi sahabat beliau. Terus bagaimana dengan Abu Jahal? Dia tidak lihat Rasulullah, dia lihat Muhammad bin Abu Lahab, dia lihat Muhammad bin Abdullah. Jadi orang-orang yang mengatakan yang di Madinah itu Muhammad bin Abdullah, walaupun ngajar ma'rifat, saya curiga di dalam badannya bukan ilmu Nabi Muhammad, tapi ilmu Abu Jahal sama Abu Lahab, ma'rifat lahabiyah, bukan ma'rifatullah, bukan ma'rifat ilahiyah. Hati bahasa-bahasa begitu tinggalkan. Ini di mana-mana kita sampaikan ini. Ya, jangan sekali-kali ngomong bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Ya, yang ngomong begitu itu Abu Lahab. Dia tidak lihat Muhammad Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum Islam, apa kata dia waktu perjanjian Hudaybiyah? Kalau kamu Muhammad Rasulullah, untuk apa kami menentangmu? Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim. Sekretaris Nabi saat itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak berani ngapus. Apa kata Nabi? Udah, mana tulisannya mana? Nah, ditunjuk oleh Sayyidina Ali, Nabi yang hapus. Hatta Sayyidina Ali tidak berani menghapus lafaz Rasulullah. Ya wajah sururi, wahai wajah sumber semua kebahagiaan. Mau bahagia? Mau bahagia? Ceritakan Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Ceritakan akhlak Nabi Muhammad di majelis kita. Maka dulu seorang imam berkalam, seingat saya namanya Al-Jauhari. Siapa yang punya kitab Imam Tirmizi, kitab hadis di rumahnya, seakan-akan Nabi berkalam setiap hari di rumahnya. Maksudnya kalau dibaca, kalau dia baca. Nah, di rumah punya kitab hadis nggak? Nggak punya. Handphonenya apa, Pak? Anti Cina ya? Handphonenya Cina. Yang handphonenya Apple mana? Katanya anti Amerika ya. Kita ini seling aneh. Baca WA anti Cina. Handphonenya Oppo dan Vivo. Ya. Baca WA anti Amerika. Handphonenya Apple. Menurut saya itu orang bahlul, itu nggak bahlul. Nabi itu ketika beliau muncul di muka bumi sudah ada dua mata uang, dinar dirham. Dinar dirham bukan buatan Nabi SAW. Dinar dirham buatan Romawi dan Persia. Nabi kemudian ikuti. Maka menggunakan mata uang mereka, alat tukar mereka, bukan berarti kita bagian dari mereka. Kan bab muamalah. Ya. Kembali ke sini. Misla husnik ma ra'aina qad ya wajha sururi. Seperti wajahmu wahai baginda, kami tidak pernah memandang sama sekali. Ya wajah sururi, wahai sumber kebahagiaan kami. Anta syamsun, anta badrun. Kalau bahasa biasanya, engkau ibarat rembulan, itu biasa. Tapi kalau dikatakan anta syamsun, engkaulah sang pelita itu. Syamsun, ada namanya Samsul? Pak Samsul enggak?
Suaminya ada namanya Samsul. Tuh, suaminya Samsul. Samsul apa Samsu? Yang benar sebenarnya Samsul, Samsu atau Syams. Ya, cuma karena udah jadi merek rokok tertentu, lain lagi deh ya. Anta Syamsun, engkaulah sang pelita hakiki itu. Kata Imam Nawawi, pelita yang kamu lihat, matahari, surya, bahasa lamanya kan surya. Surya, pelita bahasa sastra. Surya bahasa Kawi, bahasa orang Sanskerta. Bahasa Arabnya Syams, bahasa Indonesianya matahari. Sama aja itu. Matahari pagi terbit, sore terbenam. Tapi pelita hakiki bernama baginda Nabi Muhammad, dia tidak boleh terbit dan terbenam, dia senantiasa wujud, diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta badrun, jika siang engkaulah pelitanya, jika malam engkaulah rembulannya. Maka kalau ada orang mimpi melihat matahari atau mimpi melihat rembulan, itu mimpi baik. Karena itu ibaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mimpi bagus. Dulu saya waktu nyantri sering sekali mimpi matahari, mimpi bulan. Ya. Guru-guru kita mengatakan, insya Allah satanalu ilman kathiran, engkau akan dapat ilmu yang tinggi. Ya, semoga doa mereka mustajab. Ya. Semoga yang saya sampaikan setetes dari ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Anta nurun fawqa nurin. Anta, ente. Ya, anta, ente. Jadi bahasa halus anda. Anta, anda, ente sama. Engkaulah. Nur, fauqan nur, cahaya, tapi lebih terang dari cahaya rembulan dan cahaya matahari. Kalau cahaya bulan terangnya tidak terlalu terang, cahaya matahari silaunya membuat mata perih. Tapi cahaya Rasulullah tidak terlalu terang, tapi cukup, juga tidak terlalu redup, sungguh syahdu di dalam qalbu. Maka orang yang memandang wajah Nabi, ada yang terpandang cuma cahaya, ada yang terpandang seperti matahari, kemilau, tidak sanggup dia lihat. Ada yang memandangnya rupa manusia, ada yang memandangnya rupa-rupa macam-macam, indahnya bukan main. Maka setiap sahabat menceritakan Nabi berlainan-lainan. Ada yang menceritakan rambutnya. Satu kali sahabat Nabi Jabir bin Abdullah mengatakan, bulan purnama di atas kami, di bawah ada Rasulullah menggunakan baju beliau putih, terus kemudian ada jubahnya berwarna merah marun. Orang kulitnya campuran antara Arab, Mesir, Babilonia. Jadi kulit Nabi itu sudah mix, tidak hitam, tidak sawo mateng, enggak juga putih pucat, sedang. Lihatlah Habib yang paling bening kulitnya, kira-kira Rasulullah seperti itu, lebih indah dari itu. Orang yang kulitnya seperti itu dipakaikan jubah merah marun, ada mata bulan di atas. Apa kata Jabir? Aku pandang rembulan, aku pandang yang di bawahnya, ternyata yang di bawahnya lebih tinggi dan lebih kuat syahdu cahayanya dibanding yang di atas sana. Inilah nur fauqan nur, cahayanya lebih kuat dari cahaya rembulan. Ini sahabat Nabi yang bercerita. Abdullah bin Zubair juga mengatakan itu. Dan semua sahabat mengatakan itu. Orang mengira kalau belajar sunnah wajahnya harus kenceng, kiai, gini.
bid'ah, salah. Nah, tahu nggak? Jadi orang mengira kalau hijrah belajar sunnah wajahnya harus sangar, lurus saf. Itu bukan hadis Nabi. Bahwa meluruskan saf dengan wajah yang sangar itu bukan hadis Nabi. Itu peristiwa Sayyidina Umar kalah perang, maka dia minta isyarat kepada Allah. Ketemulah isyarat, ternyata barisan sholat tidak benar. Gimana mau berjuangnya benar? Maka beliau meluruskan, suruh anggotanya, panglima-panglimanya meluruskan saf dengan pedang. Kita bukan lagi musim perang, bro. Ya akhi, kan pakai akhi biasanya. Jangan sembarangan menggunakan riwayat salafus soleh di zaman sekarang. Jadi nggak boleh sembarangan, harus ada ilmunya. Tidak semua teks yang kita baca langsung bisa diturunkan di zaman ini. Ada ilmu yang menghubungkan jarak antara kita dengan Rasulullah dan sahabat itu 1400. Maka pemahaman teks yang terjadi dulu itu ada kondisi yang beda dengan hari ini. Ya, jadi jangan horor-horor amat. Lagi COVID ya, di Jakarta, masya Allah, itu ada algojo di depan, nggak tahu siapa yang angkat dia, nyuruh orang pakai kiri lagi, wajahnya sangar di masjid, bahkan kadang berteriak. Mungkin dia kerasukan askar yang berteriak di samping kubur Rasulullah. Itu setan itu yang teriak-teriak sedang dekat kubur Nabi. Itu bukan manusia. Kalaupun manusia ada syayatinul ins, setan manusia. Karena la tarfa'u, jangan kamu angkat suaramu di atas suaranya Nabi Muhammad SAW. Di sisi Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Mau Nabi hidup, mau Nabi sudah wafat, nggak boleh teriak-teriak di kubur Nabi. Coba, ada lihat belum laskar-laskarnya mereka? Ya haji haram, ya haji haram. Itu orang yang begitu di sini kesurupan setan sono. Setan itu masuk ke Mekah Madinah tetap setan. Sebagaimana malaikat masuk ke tempat maksiat tetap malaikat. Pinter-pinter mengambil mana yang pas, maka datanglah ke ahlinya. Kita akan paham bagaimana caranya. Insya Allah. Jadi kenceng gitu ya. Anta nurun fawqan. Ditanya seorang sahabat ini hadis sering saya baca juga, apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Periwayat hadis membayangkan pedang itu lonjong. Emang pedang lonjong? Beberapa ahli hadis nulis wajahnya bulat atau wajahnya begini begitu. Ternyata beberapa ahli hadis terjebak juga dengan lafaz. Padahal maksud orang ini, apakah wajah Nabi tajam, menegangkan seperti pedang? Yang paham ini ahli kolbu. Apa kata sahabat Nabi? Tidak, wajah Nabi lebih indah dari rembulan malam 14, lebih indah. Maka siapa yang memandangnya dari jauh, dia jatuh cinta. Dari dekat dia bertambah segan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkaulah sang permata yang mahal itu. Ghali artinya mahal. Anta misbahus suduri, wahai baginda Rasulullah, engkaulah cahaya yang harusnya ada dalam kolbuku. Ciri-ciri kolbu kita gelap, masih benci orang, masih nyimpan kamus kebencian nggak? Beda boleh, benci jangan. Saya benci tuh sama kelompok ini, nggak boleh. Kita nggak boleh benci sama kelompok manapun. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, membawa sayang ke semua alam. Maka Nabi
dijebak berkali-kali oleh Abu Lahab masih datang. Karena Nabi nggak pernah punya kamus kebencian, nggak ada kamus benci. Mau wajahnya syahdu seperti rembulan, mau buang semua kebencian. Mau wajahnya terang, tidak ada di dalam kalbu kita syirik kepada makhluk Allah, maka wajahnya terang seperti matahari. Nabi Muhammad SAW itulah yang disebut wajahnya terang. Tapi kadang-kadang Allah zahirkan wajah Rasulullah itu, sehingga ketika Sayyidatuna Aisyah mencari jarum peniti malam hari itu nggak ketemu. Dipakai lampu kecil orang lama, dicari-cari di sudut rumah nggak ketemu. Rasulullah datang, wajahnya menerangi semua sudut kamar. Kata Sayyidah Aisyah, ketika aku kehilangan jarum penitiku, tiba-tiba kekasihku sang cahaya masuk kamar, teranglah semuanya, langsung ketemu. Kadang-kadang Allah zahirkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa beberapa habib-habib yang wali kadang-kadang menyaksikan ruhani Rasulullah hadir. Kenapa? Karena Allah sesekali ingin mentajallikan, ingin menzahirkan nurnya Rasulullah SAW. Ya Habibi, ya Muhammad. Nah, nih, mau kalbunya bercahaya? Ya Habibi, ya Muhammad. Ini wiridnya, ini wirid nih Pak. Ini wirid. Cuma orang nggak tahu, orang jadi nyanyi aja. Ya Habibi, ya Muhammad. Sebelum tidur, coba baca 7 kali. Ya Habibi, ya Muhammad. Berapa kali? Coba dadanya dipegang, baca. Ya Habibi, ya Muhammad. Wahai kekasihku, wahai cintaku, wahai baginda Nabi Muhammad. Baca 7 kali. Maknai dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak, terserah bahasakan. Panggil dia, wahai kekasihku, baginda Nabi Muhammad. Tidur dalam keadaan begitu, saya jamin sebelum wafat minimal dia bertemu sekali Rasulullah SAW. Allah zahirkan dalam mimpinya, kadang-kadang Allah nyatakan dalam keadaan jaganya. Ya Habibi, ya Muhammad. Itu wirid. Ini bukan wirid sembarangan. Kenapa teks ini ditulis oleh beliau? Ya, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblatain. Ini tambahan aja. Ya. Kita kalau disyarah bahas sejarah, kita skip ya, kita langsung man ra'a wajhaka yas'al. Siapa saja yang memandang wajahmu, dia pasti bahagia. Dia pasti, maka memandang pasangan, pandanglah dalam nama keindahan Nabi Muhammad SAW, pasti bahagia. Mau dimarahin 1000 kali juga nggak balas Pak. Cuma kadang-kadang nggak memandang dengan itu, tumbuhlah emosi. Ya Pak ya, ngalah Pak lebih baik ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Karena di semua biji zarah alam semesta itu ada nur Nabi Muhammad. Maka sebenarnya kalau ingin bahagia, i'tikadkan bahwa semua yang di alam semesta ini adalah nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Alam ini mau satu, semua air, semuanya, api, air, tanah, debu, daun, pasir, udara, langit, bumi, semuanya tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau orang mau lihat Nabi kemanapun dipandang itu ada nur wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud beliau, orang paling bahagia di dunia orang yang memandang kemanapun yang dilihat wajah Nabi Muhammad SAW. Itulah Imam Abul Abbas Al-Mursi yang mengatakan, a'datu nafsi, aku menganggap diriku ghair muslim, sudah murtad kalau memandang sekali kemanapun tidak terlihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan wajah fisik, tapi wajah nur. Karena tidak ada di alam ini kejadian kecuali bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita baca-baca dalam berjanji, dalam Simtud Duror. Dan itu bukan ajaran Majusi. Di negara jiran ada ustaz ngomong begitu. Kata dia, kajian Nur Muhammad kajian Majusi. Ya salam. Berarti habaib yang nulis qasidah ini pengikut ajaran Majusi, nggak mikir sebelum ngomong, ingin membantah tapi nggak pakai ilmu, pakai kejahilan. Udah jahilun murakkabun. Ya, kasihan orang begitu. Saya nggak tahu tuh tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah bagaimana tuh orang. Ya. Wah, udah mau setengah 3 Pak. Dikit lagi lah ya. Man ra'a wajhaka yas'al ya karimal walidaini hauduka safil mubarrid wirduna yawman nusyuri. Mubarrad bacanya, as-safil mubarrad. Wahai karimal walidain. Karim boleh diartikan kekasih juga. Kemuliaan kedua orang tuanya disebut karim. Karimul walidain. Haudukas safil mubarrad. Telaga haudmu sungguh, al-haud itu telaga Nabi. As-safi al-mubarrad, sungguh safi. Ada namanya Sofi. Sofi artinya jernih, bening. Mubarrad, sejuk. Siapapun meminum air haud Nabi tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Itu sebabnya siapa saja mencium air haud Nabi, dia minum nanti di surga, itu cuma hobi. Kalau teman-teman yang sudah kenal lifestyle perkotaan, minum kopi itu kan di mana aja boleh. Tapi kalau sudah kena gaya-gayaan perkotaan, harus mereknya apa, tokonya apa, harus di kafe tertentu. Rasanya belum tentu lebih enak daripada yang di warung-warung. Cuma kerennya itu, dia sudah nggak haus. Bayangkan, ini kafe bernama Al-Haud, airnya jernih, menghilangkan haus selama-lamanya. Dan jika ada orang yang diberikan air ini di dunia, orang ini dipanjangkan umurnya. Ada Pak. Saya nggak boleh cerita yang begini tuh ya. Wirduna yauman nusyuri. Wirduna ini boleh diartikan juga wirid, bukan wirid yang itu, tapi kami akan datang pada hari berbangkit untuk menyegarkan jiwa kami. Itu disebut wirduna yauman nusyuri. Maka siapa saja yang baca Mahal Qiyam, paham maknanya, hadirkan kebesaran yang punya nama, insya Allah di dunia cinta Nabi masuk ke dalam kalbunya, di akhirat nanti dapat buah, dapat hadiah, minum telaga sang baginda Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu uraian pendek bacaan Mahalul Qiyam. Ya, cukup. Kita lanjut baca 2 bait aja ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
salam alaika ya Habib, salam alaika, salatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik yawmiddin, ya Rabbi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu kajian kita siang ini sudah 2:30. Saya belum istirahat dari subuh. Mohon izin, mungkin pertanyaannya dikodok malam nanti ya. Jadi malam nanti pertanyaannya bukan 2, saya bolehkan 4. Tapi nggak boleh bertele-tele, langsung tulis, kasih ke penitia, nanti disortir sama penitia ya. Kadang-kadang kalau dikasih mic, dasar orang tinggal di tanah Melayu, negeri kata-kata, pertanyaannya sudah 5 menit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon izin ya, nanti salam sedapatnya. Jika iya, itu maksiat kolbu. Kita dah taat nih secara zahir, kolbunya belum taat. Perlu ditobatkan gitu? Perlu. Sekarang yang perlu kita butuhkan di akhir zaman, tidak hanya bagaimana cara memperbanyak amal, tapi untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. orang yang kenal Allah itu yajma' baina khairil fariqain, mampu menggabungkan dua perspektif ini. Di saat dia mengalami kebaikan, dia bersyukur, dan saat dia mengalami keburukan, dia bersabar. Di saat dia taat, dia mensyukuri taatnya. Di saat dia maksiat, dia tobat dari maksiatnya. Ciri-ciri orang yang arif, yang mengenal Allah, kalau maksiat tahu cara tobat. Kalau orang tidak kenal Allah karena maksiat, ya sudahlah, maksiat aja gitu. Ya sudahlah, kecemplung sekalian. Nah ini nggak tahu cara pulang. Ini bahaya orang awam bermaksiat. Oleh karena itu Imam Abu Yazid atau Junaid ditanya, hal yaznil wali, apakah wali Allah berzina? Ada apa pertanyaan begitu? Apa jawaban beliau? Dalika qadrullah ma syaa qadar, ma qaddarallahu qaddar. Ya. Itu adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya, wali kalau melihat itu, dia tidak melihat itu perbuatan iblis, enggak. Tapi dia menganggap itu kesalahan saya cepat pulang kepada Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, dia maksiat, yang dia kutuk siapa? Setan. Dasarnya setan gitu. Dia salahkanlah temannya, dia salahkanlah orang yang mengajaknya maksiat. Enggak, kalau orang kenal Allah, dia kemudian menyalahkan dirinya dan dia cepat pulang kepada Allah. Gitu ya. Jadi mohon maaf ya, kita kan nggak ada yang terjamin dari maksiat, karena nggak jaminannya. Mau ustaz, mau kiai, apalagi jamaah biasa, nggak ada pak kita yang dijamin. Bedanya kalau ustaz, guru, syekh, malim,
bermaksiat lebih besar dosanya daripada orang awam. Cuma kalau ulama itu maksiat dan dia tahu cara pulang, makomnya cepat naik. Ini ada sahabat kita bertahun-tahun merasa tidak maksiat. Ada, ya. Kalau jam 3 udah bangun, 5 waktu di masjid, merasa udah kayaknya soleh. Akhirnya merasa dirinya suci. Lama-lama dia benci dengan tetangganya, nggak pergi ke sholat subuh ke masjid. Ada perasaan begitu. Lama-lama dia melihat orang yang nggak sepengajian dengan dia itu jahil semua. Lalu apa yang terjadi? Dia berpikir, aku sudah taat, tapi kok nggak bisa nangis ya kalau istighfar. Malam-malam wabil ashari hum yastaghfirun, begitu dalam surat Zariyat. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi kok nggak ada sentuhan di kolbunya, ada perasaan di hatinya. Ini apa yang salah ini? Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, kenapa hatiku sekeras ini? Udah ikut muhasabah nggak nangis-nangis, malah ngejekin ustadz mentor muhasabahnya. Ustadz ini ya, buat cerita palsu lagi gitu ya. Apalagi yang dulu pakai musik kan, dia dapat taklim musik haram, ya sudah lewat, sudah nggak bisa tersentuh. Akhirnya dengan izin Allah, tapi Allah tidak meridhoi maksiat, dia terjebak dalam maksiat. Ketika dia terjebak maksiat, dia terpapar maksiat, lagi asik-asik maksiat, selesai maksiat itu dia lakukan. Kan dalam hadis dikatakan, apabila syaitan selesai menggoda Bani Adam maksiatnya, maka dia pergi. Jadi habis orang maksiat tuh iblisnya pergi, Pak. Kalau iblis yang pergi, setannya pergi, apa yang terjadi? Maka si manusia itu menyesali dirinya. Nah, tinggal dilihat, dia menghujat setan atau dia menganggap dirinya yang hina. Disinilah dia bertemu. Terbukalah hijabnya saat selesai bermaksiat. Di situ dia nangis, malam hari dia bangun, ya Allah, tadi pagi, tadi siang aku bermaksiat dan aku merasa paling hina, ya Allah. Jadi jangan-jangan orang yang bermaksiat itu lebih lembut hatinya daripada orang yang taat sok suci. Nah, tapi alangkah indahnya jika ada orang taat merasa dirinya belum sempurna taatnya, sehingga dia menangis ketika dia taat. Dia berpikir, ya Allah, saya sudah sholat tapi kok belum khusyuk. Terus dia nangis. Nah, itu lebih baik, Pak, daripada dia kena maksiat dulu. Ada maksiat yang tidak terlihat, maksiat kolbu. Apa itu maksiat kolbu? Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka ke makhluk. Dan maksiat kolbu yang susah terlepas dari diri kita adalah ghaflah. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Hijabnya kolbu adalah lalai. Nah, kira-kira Bapak, saudara makan Allah ketika sholat hatinya lalai gak kepada Allah? Jika iya, itu maksiat kolbu. Kita dah taat nih secara zahir, kolbunya belum taat. Perlu ditobatkan gitu? Perlu. Kita sebut dia istighfar ruhani, istighfar qalbu, ya.
Berdasarkan ini semua, Bapak Ibu saudara Allah, dapat kita pahami dari hikmah yang pertama yang kita bacakan itu, bahwa ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah, dia ingin sesuatu terjadi sebelum saatnya, baik masalah takdir, nasib, masalah virus, masalah taat dan maksiat. Ingin khusyuk sebelum saatnya, ingin merasakan keajaiban sebelum saatnya, ingin bertemu yang gaib-gaib sebelum saatnya. Itu terjadi pada Lia Eden, karena ingin melihat yang gaib sebelum saatnya. Sekarang dia nggak rasa jadi Jibril. Almarhum dosen saya, Prof. Bambang Pranomo aja pernah ikut Pak Profesor itu, orang pesantren, Profesor Doktor. Ditanya orang, Prof, dulu kenapa ente mau masuk aliran Lia Eden itu? Apa jawaban beliau? Ya katanya dia berguru sama Jibril. Masa saya nggak mau belajar sama dia gitu ya? Mau berguru sama muridnya Jibril. Sekarang ternyata lebih aneh, merasa dirinya Jibril, dirinya Maryam, dirinya Isa. Kayaknya kemasukan jin Yesus kayaknya ya. Padahal Yesus gak gitu-gitu amat ya. Nah, kita masuk ke hikmah yang berikut. Syuruknya jam berapa? 5:05 ya. Oke, dikit lagi deh. Hikmah yang berikut. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Ciri-ciri orang yang jiwanya kacau, ru'unatin nufus. Kita ini kacau apa enggak nih? Kalau tadi ciri-ciri orang tidak kenal Allah, sekarang nafsiyah, sisi basyariah, sisi manusiawi kita kacau atau normal? Apa ciri-cirinya? Ihalatul a'mal inda wujudil faragh. Menunda-nunda amal soleh sedangkan ada waktu luang. Mohon maaf, selama COVID ini banyak waktu luang atau tidak? Banyak ya, banyak kerja dari rumah atau kerja di mana? Kita kalau kerja di kantor itu harus kena macet dulu ya, pulang macet lagi. Ini enggak, capeknya udah hilang. Lalu dulu kita ngomong, nanti kalau saya pensiun, kalau liburan, saya mau tahajud, mau khataman Quran, mana tuh? Cita-citanya dulu tuh mana gitu. Jangan diundur lagi Pak, mumpung COVID masih ada, coba deh buat sholat sunnah jamaah di rumahnya, ya, hidupkan sholat tasbih di rumahnya. Sudah tahu cara sholat tasbih ya? Tanya ke guru-guru kita atau imam kita nanti, apa cara sholat tasbih? Itu sholat betul-betul berkah sekali. Oh Ustaz, kata orang itu bid'ah. No, bid'ah dengan hadis dhaif beda. Dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Abu Dawud disebutkan bahwa sholat tasbih itu sahih. Yang dhaif itu riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam. Betul, riwayat salat tasbih yang disampaikan oleh At-Tabrani hadis dhaif. Tapi yang riwayat Imam Ibnu Majah hadisnya sahih. Maka silahkan diamalkan Pak. Gak sanggup tiap hari, sekali seminggu, gak sekali sebulan, kalau gak sekali seumur hidup. Itu sedekahnya badan itu, sholat tasbih itu. Karena bacaannya ya kalau dikumpulkan ya 300-an, itu sama dengan semua sendi kita. Sendi kita semuanya 300-an, 360-an lah. Coba nanti pulang ke rumah, beri cahaya lampu rumahnya dengan cahaya tasbih. Kalau Bapak dibukakan mata kolbunya, mata batinnya, itu kelihatan Pak, cahaya itu naik ke atas itu.
Cuma kita kan nggak lihat. Ini masjid ini setiap saat, setiap kali 5 waktu itu malaikat mulai cahaya naik. Cuma ada ya cahayanya redup di tengah jalan. Mungkin lagi ria orangnya atau lagi kesel imamnya kunut gitu ya. Atau ada merasa dirinya lebih benar dari yang di samping, itu nggak naik ke atas, sama sekali nggak naik. Cuma kita kan nggak dikasih lihat, tapi Bapak Ibu dikasih rasa. Habis assalamualaikum perasaannya nyaman atau perasaannya gelisah. Kalau gelisah sholatnya habis dilemparin balik tuh Pak, nih sholat kau gitu ya. Itu ya Pak di Aceh ya, lempar. Baik. Jadi ciri-ciri orang yang kacau rohaninya, suka mengundur-undur amal soleh. Ya, jangan nunggu pensiun lagi. Ini COVID ini udah semi-semi pensiun kita ini semua. Kita nggak tahu nanti gimana. Coba latihan puasa. Siapa tahu nanti ada musim di masa semuanya pacaklik. Kita kan nggak tahu. Kalau mukmin sudah biasa puasa rohani ditambah, artinya kalbunya hanya bergantung kepada Allah. Insya Allah nanti ketika masa itu datang, dia tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Ternyata ujiannya Dajjal itu nanti cuma satu yang paling berat, ujian perut. Itu paling berat. Ujian perut itu kiai aja lewat. Kiai aja lewat. Paham maksud saya? Ya? Kenapa ada kiai komersial? Kenapa ada ustadz bertarif? Itu urusan perut semua. Dan Allah telah menyinggung itu. Apakah mereka tidak baca ayat itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Jadi ikutilah orang yang tidak pasang tarif. Ini baru mu'alaf diundang keluar kota langsung minta panjer 5 juta. Ya, saya nggak usah sebut lah namanya siapa. Ngisi juga di sini. Ya, alhamdulillah selama COVID nggak ada. Ya, saya juga nggak ngisi di sini. Kita dapat laporan Pak dari daerah. Kita kan jauhlah terus ke kampung-kampung. Buat daurah halus sunnah, penandaan halus sunnah lah kira-kira. Kita ya menyebar cahaya itu, semoga Allah sambung rahasia itu ke dalam kalbu kita. Ya laporlah mereka, Ustadz saya ngundang fulan, ternyata urusan perut minta panjer 5 juta. Mu'alaf padahal. Kita yang dari dulu ngaji nggak berani Pak panjer-panjer, ya. Kita cukup Allah aja yang panjer. Semoga itu jadi jaminan kita bisa disebut dai ilallah, pendakwah kepada Allah, bukan dai ilal fulus, dai ilal butun, ke perut bukan. Nah ini berat, ujian perut itu berat sekali. Ini yang dikatakan oleh Imam Syarqawi dalam Syarah Al-Hikam, kitab yang lain, Asyurrah qabla al-kamal sabun qatil. Ingat nih kalimat ini. Populer, terkenal sebelum matang rohaninya, itu bisa membunuh kalbunya. Gak punya hati nanti. Gak punya hati sama sekali. Jadi kalimat Imam Notalla ini menyindir kita semua supaya kalau taat jangan diundur-undur. Kalau mau khatam Quran jangan diundur-undur. Kalau mau ngaji Pak sekarang jangan diundur-undur. Ngaji itu sekarang yang dicari bukan ngaji yang banyak amalnya nanti, tapi ngaji membuat kita mengenal siapa yang kita sembah.
Inilah penutup kajian kita pada pagi ini. Sebelum ada tanya jawab, ada tanya jawab apa? Ada ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan biasa orang apa? Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Itu terjemahan harfiah. Coba kita lihat terjemahan ilmu ma'rifatullah yang diwariskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal yang disembahnya. Saya mau tanya, udah kenal belum dengan siapa yang kita sembah? Oh ya, guru saya dulu ngajarin kita sembah Allah, kita sembah Allah. Kalau begitu kita disebut abid, ahli ibadah aja. Dari tadi kita menyebut arif, abid. Apa beda abid dengan arif? Abid itu menyembah Allah karena ada maunya. Mau dapat surga, mau dapat bidadari 72, ya. Jadi surganya, mohon maaf, surga seksual, surga hasrat. Benar nggak tuh? Boleh nggak? Boleh. Tapi levelnya masa dari dulu ngaji begitu-gitu aja? Ini ngaji udah setiap pagi, Pak? Udah? Belum, baru Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Baru 2 hari seminggu ya. Tapi kalau hari biasa kan 2 kali sehari. Ba'da maghrib, ba'da isya. Sekarang yang perlu kita butuhkan di akhir zaman tidak hanya bagaimana cara memperbanyak amal, tapi mengenal siapa yang kita sembah dalam beramal. Nanti kalau sudah sampai pada ma'rifatullah, dijamin Pak, kalau nanti datang si Dajjal pembawa fitnah itu, kita nggak akan berubah. Tapi kalau ahli ibadah aja, nanti hidup di masa Dajjal, mending Bapak minta meninggal sebelum itu ya. Nggak akan kuat. Urusan perut ya, bahkan Dajjal kalau sudah keluar itu, anak istri itu bisa jadi diperkosa oleh tentara-tentaranya. Kita dituntut, kamu ikut saya atau gimana? Diancam. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min fitnatil masih dajjal. Ya, semoga kita terjaga dari fitnah masih dajjal. Dan saya meyakini virus-virus huru hara sekarang itu bagian dari skenario itu. Tapi saya nggak mau seperti kawan-kawan kita yang terlalu buru-buru mengatakan Dajjal sudah keluar, Mahdi sudah keluar ya. Itu sama dengan menghendaki sebelum Allah menghendaki. Udah jalani aja itu. Kira-kira begitu. Jadi menyembahlah kepada Allah, lalu kenallah Allah yang kita sembah. Nah, kalau sudah kenal nggak akan lagi berubah tuh imannya. Insya Allah ini yang dikatakan oleh Heraklius ketika ditanya oleh Sufyan. Apa kata Heraklius? Adakah umat Muhammad yang murtad? Apa jawaban Sufyan? Tidak. Lalu Heraklius mengatakan, betul. Jika iman nurnya telah masuk ke relung-relung kolbu, dia tidak akan pernah keluar. Maka dalam bab akidah, siapa yang benar-benar mukmin tidak akan pernah murtad. Tapi kalau dia baru level muslim, pasti bisa murtad. Mungkin murtadnya bisa bolak-balik 1000 kali kan? Ya. Kira-kira itu Bapak saudara karena Allah. Apa musibah rohani? Maksiat. Jadi ciri-ciri orang-orang yang tidak kuat ilmu tauhidnya dalam kalbunya, ketika dia maksiat hari ini, dia tidak yakin Allah mengampuninya.
Kalau dia doa, dia tidak yakin Allah mendengar. Coba saja kita maksiatnya, terus kita mau sholat, kita ngerasa ya Allah kotornya udah kotor aja sekalian, gak usah sholat sekalian. Kawan saya, dia bangun subuhnya telat jam 7, dia telepon, aku masih boleh sholat nggak? Saya bilang kamu wajib sholat, nggak boleh, tapi kan udah lewat, nggak enak ya sudahlah, bablas sekalian deh gitu. Nggak ada rasa harapnya kepada Allah. Itu baru level yang kecil, ada level yang berat. Beberapa orang-orang yang terkena maksiat kehormatan diri, menjaga kehormatan, ketika terjebak dalam maksiat itu, dia mengatakan ya sudah. Ketika dia punya hubungan spesial dengan orang kekasihnya, ya sudah hancur sekalian, kotor sekalian. Pernah dengar orang begitu? Sering dengar ya? Itu ciri-ciri kolbunya tidak nyambung kepada Allah. Kolbunya masih bergantung kepada banyak amalnya. Lalu gimana obatnya? Bapak makan Allah. Maksiat dan taat itu bukan ngomong baik buruk, tapi maksiat dan taat itu kita lagi ngomong ilmu qalbi. Bukankah ada orang yang taat lalu dia merasa sok suci? Benar? Itu benar kan? Orang yang maksiat, ketika dia maksiat lalu merasa dirinya kotor, itu lebih baik daripada orang yang taat lalu merasa sok suci. Betapa bahayanya ilmu qalbu ini kalau kita nggak paham. Orang udah sholat nih, udah sholat, tapi ternyata dia merasa dirinya hari ini mukmin, tetangganya nggak sholat di samping rumahnya munafik. Ini orang disebut di Quran fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya sholat. Jadi di Quran itu ada dua diksi, aqamus shalah, aqimus shalah. Mendirikan sholat itu beda dengan musallin. Mendirikan sholat itu saya menunaikan sholat semampu saya lahir batin, berusaha khusyuk lahir batin. Ketika udah sholat, tadi antum udah sholat semua, khusyuk lah, udah coba-coba mau imamnya suaranya bagus nggak bagus, kalau kalbunya nggak bening nggak bisa khusyuk. Paling nangisnya karena suaranya merdu, biar kapung, bukan karena emang ayatnya itu berkesan, bukan karena yang mengirimkan ayat itu punya kekuatan menyentuh, bukan, tapi karena si ustadznya suaranya bagus. Ini bedanya khusyuknya orang-orang yang paham ilmu qalbu dengan yang khusyuknya baru ngerti merdu suara. Ya, Bapak saudara makan Allah. Jadi maksudnya apa ayat ini? Fawailul musallin. Kalau terjemahan kan celaka bagi orang yang sholat. Itu bahaya terjemahan begitu. Terjemahannya harus ditambah, celaka bagi orang yang sudah merasa taat, merasa sholat. Itu terjemahan yang tepatnya. Jadi ketika pulang nanti, ketika ada kita melihat ada orang nggak sholat, nggak usah jadi juri, cukup katakan ya Rob, kalau aku merasa diriku sholatku belum khusyuk, belum tentu kau terima. Siapa tahu dia ini ketika telat bangun langsung nangis, ya Allah kenapa saya telat. Jadi dia nangis karena malu kepada Allah telat. Coba nanti ketika Allah takdirkan di antara bapak ibu saudara ikhwan akhwat ini rajin sholat subuh, tahu-tahu bablas sampai jam 8 gak bangun. Ketika bangun kita mulai pusing, ketika takbir mungkin nangis. Jangan-jangan ketemu ilmu qalbunya saat sholatnya sholat subuh, sholat plus subuh plus duha itu. Siapa tahu? Orang taat bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak pernah dia merasakan getaran-getaran qalbunya.
Allah itu tahu orang-orang begini ceburin dikit deh kekotoran, nanti dia akan nangis ketika dia sholat. Maka orang-orang yang merasa dirinya suci, saya suci, jijik ngeliat orang mojok, ketika melihat artis, Tuhan ini neraka gitu. Kita kan nggak tahu dia neraka apa enggak, tapi kenapa berani mengatakan itu? Orang-orang ini akan ceburkan kepada apa yang dia benci. Bencilah orang mojok, nanti Allah akan buat kita mojok dengan orang-orang yang tidak halal. Kita jijik melihat orang yang muka aurat, nanti mata kita akan Allah buat rasain dia terpapar oleh aurat-aurat yang terbuka. Saya ini sok suci banget. Lalu tiba-tiba Allah setting pergi bulan puasa ke Paris dakwah di sana. Jadi ustadz di sana. Ustadz matanya jelalatan itu gimana kira-kira? Summer tahu? Udah gimana bajunya mereka? Ya, saya puasa makan minum, tapi mata saya nggak bisa puasa. Tapi ketika pulang saya bingung nangis, ya baru kali ini ngerasain puasa, kok mata saya nggak bisa ditahan. Ya, kulitnya mereka kan bening-bening Pak ya. Kulit kita sama matang semua ya, matang semua, jadi mata kita udah gosong kulitnya. Di sono gosongnya karena nggak mau keding. Ketika pulang puasa nggak tanggung-tanggung, kita puasa di sana 20 dan 18,5 jam. Suci banget ya. Suci apaan ya? 5 jam terpapar di jalan, di kayak MRT kita, metro namanya, di bus. Ya Allah, saya merasa selama dua kali ke sana merasa betul-betul tidak puasa. Gak kuat, Ustadz itu, Ustadz apaan ya? Akhirnya merasa, ya Allah, baru kali ini saya merasa puasa itu gak berkualitas. Dan ketika kita berbuka ada mata agak air netes sedikit ya Allah, aku berbuka dari apa ini? Udah dari tadi berbuka ya. Saya itu cuma puasa dari air dan makanan, tapi mata saya udah berbuka ya kan, otak saya sudah berbuka ya, kalbu saya sudah berbuka. Ini yang kemudian jauh dari istri lagi ya, yang salah ya. Di saat itu terjadi, ada orang yang terpapar setiap hari, akhirnya dia berpikir, percuma nih puasa ini, nggak usah puasa ini. Ini yang dikatakan oleh Imam Mu'tailah, ini ciri-ciri kamu bergantung kepada selain Allah. Apa itu? Amal. Mau beli surga nggak bisa pakai amal ya, mau beli khusyuk nggak bisa pakai amal, nggak bisa beli ikhlas, nggak bisa pakai amal. Dia hanya bisa pakai ketulusan dan riyadhah. Tapi di sela-sela itu saya bertemu sahabat, tidak usah kita sebutkan namanya, dia punya zikir setiap hari nggak kurang dari 15.000 di tempat yang betul-betul banyak yang kita sebut maksiat itu. Ternyata masih ada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, setiap hari zikir 15.000. Saya baca riwayat Abu Hurairah, zikir Abu Hurairah sebelum tidur 12.000, dia sehari semalam 15.000. Berarti kalau Abu Hurairah itu malamnya doang 12.000, malam doang Pak. Kita gimana? Baru zikir pagi sore udah ngerasa kayaknya ikhwan ya, udah ngerasa kayaknya film Islamnya kuat. Sorry ya, itu belum ada apa-apanya. Di Quran dikatakan apa? Ada 2 surat ya, apa itu? Surat Al-Ahzab ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. 1. Hei orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka zikir beda dengan
wirid pagi sore, zikir yang itu. Di ayat berikutnya wasabbihuhu bukratan wa asila, Al-Ahzab 41-42, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang, yang kita sebut maksurah, ratib, hizib. Ternyata di pagi ada zikir, maka yang pertama itu adalah zikir qalbu. Ya alladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, berzikirlah dengan qalbumu, menyebut nama Allah, memandang kebesaran-kebesaran Allah sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang kedua, jaga waktu pagimu dan soremu dengan menyebut nama Allah. Maka kita bagi waktu-waktu kita, ada zikir pagi sore, ada zikir rohani, zikir qalbu. Rata-rata kita dapat ayat 42, tapi tidak dapat ayat yang 41. Pak Pengurus, mau lanjut? Oke. Jadi Bapak Salam Allah, tidak selalu maksiat itu buruk jika maksiat itu dipandang sebagai awal dari ketaatan. Tidak selalu taat itu baik jika taat itu membuat orang merasa sok suci. Belajar thariqat A, B, C, berzikir wirid A, B, C, terus merasa ya Allah belum zikir tuh, gak ada apa-apanya, gak ahli ma'rifat. Itu udah belajar tarekat, belum belajar tasawuf. Jadi beda. Tapi tasawuf itu mesti berthariqah, seperti fikih mesti bermazhab, akidah mesti ikut manhaj. Kalau baca Quran mesti pakai qiraat, benar nggak? Maka itu kemestian. Quran ada qiraatnya 7. Kita di sini imam kita pakai qiraat hafaz dari Asim, dari Imam Hasim. Maka orang yang bilang saya nggak usah ikut mazhab ustaz, nggak usah ikut manhaj, nggak usah ikut thariqah, nggak usah ikut qiraat, itu orang sedang menipu dirinya. Karena dia baca Qurannya pakai qiraat, sholatnya pakai mazhab. Ustaz, saya nggak pakai mazhab Syafi'i, saya pakai buku sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi itu kan buku Syekh Albani. Syekh Albani itu menghantam mazhab bapaknya Hanafi dan semua mazhab yang ada, lalu dia mengatakan saya tidak terikat dengan mazhab apapun. Itulah mazhab baru, mazhab yang tidak terikat. Itu mazhab Albani, udah mazhab baru lagi. Maka cara sholatnya agak beda sedikit ya, naruh tangannya, cara naiknya, kepal tangannya ketika bangun itu sudah beda. Maka antum jangan heran, itu bukan ikut Rasulullah langsung, tapi masih ikut Syekh Albani, mazhab baru. Saya daripada ikut Syekh Albani, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu. Karena imam itu jelas sanadnya. Bukan berarti kita meninggalkan Syekh Albani, tidak ya. Kita ambil mana yang baik dari beliau. Baik. Kembali ke teks ini. Itu orang yang tadi taat, lalu terjebak sekali maksiat, lalu nggak belit-belit lagi ke maksiat, lalu dia terus dengan maksiatnya, dia merasa taatku selama ini gak manfaat, ya udahlah hancur sekali. Nah, orang-orang ini disebut dalam Syarah Al-Hikam orang yang ikhlasnya baru level 1. Ini bagian akhir yang kita bahas, ada 3 level. Level 1 itu disebut ikhlasul awam, ikhlas orang-orang awam, atau disebut ikhlasul abid, ikhlas orang yang baru taat ibadahnya ritual, belum spiritual. Ketaatannya baru normatif ya, sholat, udah begitu-gitu aja, baru biasa. Orang begini sudah gak merasa maksiat kalau dia sudah sholat. Walaupun sholatnya gak khusyuk, yang penting dia udah sholat, udah jamaah, udah merasa dirinya sesuatu. Orang-orang ini rentan terkena bab ini. Makanya saya
Ditanya, kok ada orang baru hijrah menikah dengan hafiz, tiba-tiba sekarang jadi murtad? Ya kan? Artis itu, atau nggak boleh benci ayah. Itu suatu saat kalau kita benci terjadi sama kita. Ya, dia lagi semangat ingin memperbaiki dirinya dan berjodoh dengan seorang hafiz. Tapi ternyata untuk memperbaiki kalbu nggak bisa pakai hafal Quran. Untuk meluruskan kalbu harus pakai isi Al-Quran. Ini yang disebut al-hikmah. Makanya Rasulullah itu metode dakwahnya bukan hafalan. Kalimatnya berapa? Yatlu di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yatlu alaikum ayati. Misi pertama bacain, itu hafalan. Tapi ada yang berikutnya. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah. Tapi sebelumnya yuzakihim, ya, membersihkan mereka, mempurifikasi mereka, mentazkiyah mereka. Lalu yu'allimuhumul kitabul hikmah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Jadi dibedakan kitab dan hikmah. Meskipun dalam syarah-syarah hadis hikmah dikatakan sunnah, tapi bagi ahli zikir hikmah itu adalah ketajaman qalbi, wisdom, kebijaksanaan seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Saudara Allah, itu level pertama. Orang ini ciri-ciri indikatornya. Kalau itu ada pada kita, berarti kita level 1. Satu, kalau ibadah orientasinya pahala. Kalau ketemu yang wajib sama sunat, duluin sunat. Contohnya ta'lim sama sholat syuruk, duluin sholat syuruk. Itu kalau belum paham, kecuali mau buru-buru silakan, ya. Mau buru-buru silakan antum duluan. Tapi kalau antum sudah paham, sholat syuruk itu hukumnya sunnah. Ngaji itu nutrisi wajib di kolbu. Kalau sudah paham itu undur dulu sholat syuruknya. Belajar fikih dong, ya. Di fikih sholat syuruk boleh sampai sebelum duha. Enggak mesti di masjid kok, meskipun di hadisnya disebutkan di masjid. Itu kan contoh aja. Ahli fikih mengerti namanya bil mithal, itu contoh aja, ya. Nah, pernah kita ngaji sekali, saya lupa jelasin begitu. Bunyi syuruk, langsung pada berdiri semua. Nah, kita ngomong sendiri, Pak. Jadi semangat ini ciri-ciri orang baru level 1. Berpikirnya nggak proporsional. Nah, mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Jadi ciri-cirinya yang pertama tadi apa? Ngejar pahala. Saya katakan pahala nggak salah untuk level 1. Takut dosa, iya. Kita takut siksa, itu level 1. Level 2 itu orang ibadahnya sudah mulai semi-semi spiritual, tapi masih pakai intelektual, pakai cerdasannya. Orang-orang ini biasanya sudah bisa mengkondisikan rohaninya untuk bisa taat, tapi nggak kuat. Kalau khusyuk itu paling tahannya cuma sampai iya karena dulu yang resep itu udah hilang, ya. Tapi orangnya udah top, dia udah ada di pahala lagi. Yang penting saya bisa khusyuk. Maka orang ini nggak menganggap amalnya itu banyak pahala. Bagi dia, gimana biar saya khusyuk dalam sholat. Orang ini masih mengejar itu. Tapi dia mengejar bukan dengan caranya. Kalau saya mau menyembelih ayam, itu pakai sendok atau pakai pisau? Ya, kalau udah jadi baru pakai sendok sama garpu. Sama, cari khusyuk nggak pakai ini, Pak. Ini itu untuk pikir. Maka pikiran itu banyak. Jadi kalau sholat pakai pikiran, nanti pikirannya jalan-jalan, ya. Sholat itu pakai kolbu. Kolbu itu nggak pernah mendua. Maka orang kalau bisa poligami itu karena di sini emang banyak daftarnya, ya. Tapi kolbunya sebenarnya hanya mencintai satu tipe.
Tipe itu ada separuh di orang ini, ada seperempat di orang ini, makanya jadi 4 nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Di level 2 ini dia sudah haus rohani, tapi caranya kurang pas. Akhirnya terjebak pada ilmu kebatinan. Ciri-cirinya apa? Kalau zikir ini maharnya ini, gitu. Jadi pemburu kubur, dikira kalau ke kubur khusyuk, ke kubur itu melembutkan kalbu. Zurul kubur, fa'innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur untuk melembutkan kalbu, bukan cari kesaktian. Nah, orang level ini udah cari kesaktiannya, maka dikubur ribuan ngejar seorang biar kalbunya punya kekuatan rohani, dia dapat sakti. Sederhana, orang push up 40 hari berotot, orang rajin latihan fisik, latihan silat, dia akan jadi jawara. Orang latihan olah batin nanti jadi ahli kebatinan. Maka pada sakti-saktinya orang level ini nih, doanya hebat-hebat. Kalau dia jadi pengobat alternatif itu canggih-canggih ya, pakai air putih sembuh. Tapi levelnya baru di situ, ujung-ujungnya nanti kembali ke bawah, fulus. Ya, ujung-ujungnya fulus mahar. Orang ini belum dapat kebahagiaan, tapi orang yang level ini, rata-rata antum itu mungkin yang di bawahnya dikit kali, udah pengen cari khusyuk tapi masih sama kayak orang yang beli ayam pakai sendok tadi, jadi nggak tahu caranya. Dia ini udah hampir tahu caranya tapi salah obsesi, salah ketemu guru, akhirnya jadi kebatinan. Jika dia tulus karena niatnya ingin mencari keridhaan Allah, Allah nanti akan tarik orang-orang ini semua yang level 1 dan level 2 ini kepada level 3. Apa itu level 3? Sholat bukan lagi harap pahala, bukanlah hanya harap surga. Dia harap surga, tapi bukan hanya harap surga, tapi harap bertemu dan dapat ridho yang punya surga. Kalau Allah sudah ridho kita masuk surga, kita bisa ketemu Nabi di surga. Tapi kalau kita cuma minta surga, mungkin gak ketemu Nabi di surga. Dikasih surganya, mungkin gak ketemu Allah di surga. Antum diterima oleh seseorang di rumahnya yang bagus, tapi dia gak mau ketemu. Kira-kira gimana? Pulangnya tersiksa batin kita, ya. Pembahasan Allah level 3 itu ini yang disebut oleh Rasulullah SAW bab ridho dan syukur. Ketika Nabi ditanya, kakinya kau udah hafalan sholat, bukan jadi pahala, apa kata beliau? Aku ingin berterima kasih kepada Allah. Maka bab terima kasih itu akan selalu merasa dirinya tidak maksimal untuk tidak pantas mendapatkan pahala, apalagi ngejar surga. Muncullah kalimat yang disalahpahami orang tentang Pak Quraisy. Apa kata Nabi? La yadkhul jannah ahadukum bi amali. Kamu gak masuk surga karena amalmu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah? Iya. Illa ayataghammadani Allah birahmati. Namun Allah melimpahkan kepadaku rahmat-rahmatnya sehingga masuk surga. Orang di level ini yang dia cari cuma sayang Allah. Zikir itu mencari sayang. Kalau sudah dapat sayang, surga terbawa, neraka jauh. Mungkinkah kalau Allah sayang kita, kita dimasukin surga? Masukin surga? Mungkin dong. Padahal kita pemaksiat. Mungkinkah orang-orang yang diridhai oleh Allah, Allah biarkan terjebak di neraka? Kan semua kita, wa in minkum illa waridha. Waridun, malam tadi masjid 1 Bintaro 1 lagi baca itu. Di situ saya nggak kuat nahan nangis. Ya, semua kamu waridun, semua kamu pasti lewat neraka.
pasti lewat neraka. Semua kita Pak, imam, makmum, ustaz, semua kita lewat neraka. Kita disebut siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siapa yang tidak kenal Rasulullah, tidak kenal qalbunya, tidak kenal Allahnya, maka dia tidak akan ketemu jalan menuju surga. Maka Nabi mengatakan, man khati'a tariq, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Orang yang tidak kenal aku, tidak salawat kepada aku, dia pasti tersesat masuk surga. Mampir dulu. Nauzubillah min dzalik. Maka cara bebas dari neraka, coba amalkan salawat sekapan saja. Salawat itu nggak usah pakai salawat aneh-aneh. Salawat itu macam-macam, ada dari tibbi. Udah pakai salawat yang sederhana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah kemana-mana begitu aja deh, ya. Satu salawat ada 10 keberkahan. Keberkahan itu yang kita sebut ridho. Maka pintu ridho, mendapatkan ridho Allah adalah cintai Rasulullah. Ini yang dikatakan, ini penutup kalimat saya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ya. Jika kamu mengklaim dirimu cinta kepada Allah, maka ikut aku. Apa kata Rasulullah? Banyakkan salawat kepadaku. Jadikanlah tahmu adalah menyebut namaku. Kalau sudah begitu, kita mau jatuh nanti dia sambar oleh Rasulullah sampai kemudian masuk ke surganya Allah dengan itu, insya Allah. Bapak saudara karena Allah, semoga kita yang tadinya level 1 mulai naik level. Oke, kira-kira itu kalau ada